seputaran yang ilalang luas sekali. Terus yang driver yang itu ngomong, Ustaz Somad, Bang Haji pernah diundang ke sini. Loh kok Ketapang sudah berubah ya? Dulu waktu saya pertama kali datang ke Ketapang ini mewah. Dan makhluk yang meninggali tempat tersebut adalah dikenal dengan nama bangsa Limun. Lantas dari mana legenda orang Limun dan kerajaan Padang 12 ini muncul? Ini adalah urban legend, di mana belum tentu ini bisa kita validasi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Gedir Irawan dan tentu saja masih dalam channel Tukang Kopi. Dan kita kembali dalam segmen Ngopini. Ngopini sembari ngopi pastinya teman-teman. Nah, dan kembali lagi kita dalam segmen Ngopini ini tentu saja kita masih akan berbicara seputar sejarah, kemudian konspirasi, ataupun peristiwa-peristiwa aktual lainnya yang terjadi di wilayah sekitaran kita di dunia ini, khususnya di Republik Indonesia kita kali ini. Dan teman-teman, hari ini spesial, saya akan berbicara tentang satu hal yang cukup berbeda daripada pembahasan-pembahasan sejarah yang biasanya saya bahas sebelumnya. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang dikenal dengan nama tradisi lisan. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah tradisi lisan ini. Atau lebih mudahnya adalah sebuah tradisi menceritakan suatu cerita dari masa lampau ke masa yang saat ini melalui generasi dan generasi. Jadi ini cerita adalah cerita yang sebenarnya terjadi di masa lalu konon katanya. Kemudian oleh orang masa lalu diceritakan kepada orang selanjutnya, ke cucunya, ke cicitnya, sampai ke generasi kita saat ini. Kalau biasanya dalam sumber-sumber sejarah itu juga disebutkan bahwa ini terkait tentang yang namanya mitos, kemudian ada juga legenda, ada juga mitologi, dan juga ada folklore ataupun cerita rakyat, bahkan dongeng. Nah, memangnya apa kaitannya pembahasan ini dengan sejarah? Jangan lupa teman-teman, salah satu metode pengumpulan data tentang sejarah biasanya juga menggunakan tradisi lisan ini tadi. Walaupun kadang-kadang tradisi lisan ini terdistorsi oleh zaman. Kenapa? Biasanya ditambahi banyak bumbu-bumbu dari setiap generasi. Sehingga terkesan kadang-kadang cerita dari tradisi lisan ini agak dilebih-lebihkan. Ya, namun jika memang tidak ada sumber, tidak ada salahnya kalau kita sedikit menggunakan data dari tradisi lisan ini. Dan teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang sebuah legenda, tepatnya urban legend, yang terdapat di wilayah lokal sekitaran tempat saya tinggal saat ini. Saya akan membahas tentang Padang 12 atau Padang 12. Teman-teman, sebelumnya kita harus sepakati terlebih dahulu bahwa orang Indonesia atau masyarakat Indonesia ini paling senang dengan yang namanya hal-hal yang berbau mistis, yang berbau klinik, yang berbau horor, ataupun yang berbau scary-scaryan. Nah, itu terbukti dari banyaknya film-film di Indonesia ini yang hampir didominasi oleh film-film horor. Mungkin teman-teman sering nonton lah salah satu film yang terkenal kemarin seperti Pocong dari Kisah Tanah Jawa, kemudian ada juga Saranjana, kemudian kalau dari Eropa ada The Nun, Conjuring, dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi karena memang kebiasaan masyarakat Indonesia ini senang tantangan. Sehingga wajar kalau teman-teman
mengikuti perkembangan kehidupan media sosial orang-orang Indonesia, itu mereka akan banyak sekali muncul dan menonton konten-konten yang berkaitan tentang horor ataupun creepy ini tadi. Bahkan banyak sekali YouTuber-YouTuber dan juga portal-portal berita yang sering menceritakan tentang masalah mistis, creepy, dan horor ini, dan paling banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Komen-komen, pokoknya macam-macam lah. Sehingga kita bisa membuat asumsi bahwa kayaknya kalau sejarah ataupun cerita-cerita lampau yang berkaitan tentang urban legend atau legenda itu amat sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan kali ini saya membawakan sebuah cerita mengenai salah satu wilayah ataupun tempat di yang saya tinggali, yaitu Padang 12 ini. Ini merupakan sebuah urban legend yang terdapat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang ya memiliki ceritanya tersendiri. Mungkin teman-teman di sini pernah menonton sebuah film yang kemarin booming di bioskop yang berjudul Saranjana. Sebuah tempat yang katanya berada di wilayah Kalimantan Selatan, yang dimana di situ muncul sebuah kerajaan goib yang isinya atau penghuninya adalah makhluk-makhluk yang berbeda dengan manusia pada umumnya, yang memiliki eksistensi yang berbeda lah pokoknya. Itu konon katanya adalah kerajaan jin. Nah, Saranjana itu digambarkan bahwa kehidupan masyarakatnya itu begitu luar biasa, jauh lebih maju daripada masyarakat Indonesia saat ini. Di mana di situ banyak sekali yang namanya gedung-gedung pencakar langit, bangunan-bangunan yang memang benar-benar luar biasa besar. Masyarakatnya juga memiliki kendaraan pribadi, yang dimana kendaraan pribadi ini juga bermerek yang mahal-mahal. Ada Rolls Royce, kemudian Ferrari, kemudian ada juga BMW dan Mercedes-Benz dan segala macam. Nah, dan ternyata bukan hanya di Saranjana. Di Kabupaten Ketapang tempat saya bermukim pun saat ini, Padang 12 diidentikan dengan kota yang penggambarannya kurang lebih sama dengan Saranjana ini. Mari kita review terlebih dahulu. Inilah Padang 12. Padang 12 ini merupakan salah satu tempat yang terdapat di antara Kabupaten Ketapang Kota dengan sebuah kecamatan yang dikenal dengan nama Kendawangan. Kurang lebih kalau misalnya dari wilayah Kabupaten Ketapang itu sekitaran 60-an kilo kita bisa menyampai ke wilayah situ. Dan terletak di pesisir pantai utara Kabupaten Ketapang. Jadi kalau kawan-kawan mengikuti jalur tersebut, nanti kawan-kawan akan menemukan sebuah wilayah yang sebenarnya vegetasi tumbuhannya itu tidak terlalu banyak. Jadi di Padang 12 itu teman-teman terdiri dari hamparan pasir putih. Kemudian juga di situ banyak terdapat pohon-pohon pinus. Dan ya karena ini adalah wilayah padang, tumbuhannya pun tidak terlalu banyak. Hanya ilalang-ilalang, kemudian ada beberapa tumbuhan-tumbuhan merambat ya seperti ranting-ranting. Namun di Padang 12 ini dialiri sebuah air yang jernih. Kalau teman-teman lihat beberapa video yang saya tampilkan, nah inilah gambaran dari Padang 12 tersebut. Konon katanya area Padang 12 yang saat ini bisa kita temui itu hanyalah tepian dari Padang 12. Karena Padang 12 yang utama itu berada jauh masuk ke dalam lagi. Dulu katanya kalau orang ingin ke desa Pagar Mentimun, mereka tidak melalui jalan protokol yang sekarang. Tapi mereka harus melalui jalur Padang 12 tadi dari sebuah desa yang bernama Sungai Nanjung. Jadi menyusuri daerah Sungai Pesaguan, kalian akan bertemu yang namanya Sungai Tapah. Dari Sungai Tapah itu kalian nanti akan memasuki sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Padang 12 tadi. Sekitar 12 km akan dilalui dan nantinya bakalan sampai ke tempat tujuan di daerah Pagar Mentimun. Nah, namun bukan masalah keadaan ataupun jalur yang akan kita bicarakan, tapi eksistensi makhluk-makhluk yang berbeda yang tinggal di wilayah Padang 12 tersebut, teman-teman. Dari empunya cerita, Padang 12 ini kurang lebih sama dengan Saranjana, di mana di situ bangunan-bangunan yang dimiliki itu tinggi, kemudian pencakar langit. Masyarakatnya hidup makmur dengan kendaraan-kendaraan pribadi mereka yang bermerek. Dan makhluk yang meninggali tempat tersebut adalah dikenal dengan nama bangsa Limun atau orang Limun kalau kami menyebutnya. Orang Limun ini diterjemahkan menjadi orang kebenaran.
Nah, kan di sini kok orang kebenaran? Ya karena mungkin orang-orang ini ketika menunjukkan dirinya di depan hadapan manusia biasa, itu sering melakukan tindakan-tindakan yang baik. Makanya dijuluki sebagai orang kebenaran. Nah, orang kebenaran ini kalau di wilayah-wilayah yang ada di luar, saya melakukan beberapa investigasi ke web, tentu saja di Google. Kalau di wilayah Sumatera itu dikenal dengan nama orang Bunian. Di wilayah Malaya ataupun Malaysia juga dikenal sebagai orang Bunian konon katanya. Dan yang hebat, di Eropa pun juga ada sebuah legenda serupa yang mengatakan tentang orang-orang ini. Dikenal dengan nama elf atau peri. Jadi kalau kita sinkronkan, apakah orang Limun, orang Bunian ataupun elf ini adalah bangsa yang sama? Nah, kalau teman-teman buka di Google, ada sebuah portal berita yang mengatakan bahwa orang kebenaran atau orang Limun ini adalah keturunan dari malaikat yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi di era Mesopotamia atau Babilonia kuno dulu, dikenal dengan nama malaikat Harut Marut. Dua orang malaikat yang diutus waktu itu untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat yang mulai menggunakan ilmu sihir setan untuk melakukan aktivitas yang tidak baik kala itu di Babilonia. Dan ya sampai di sini kita tidak tahu bagaimana malaikat bisa berketurunan. Mungkin seperti itu informasinya. Nah, kembali lagi ke orang Limun ataupun orang kebenaran ataupun orang Bunian ini tadi. Mereka memiliki ciri fisik yang kurang lebihnya sebenarnya sama. Aktivitas mereka sehari-hari sama seperti manusia pada umumnya. Mereka makan, mereka minum, mereka beribadah, dan juga mereka melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Namun ada satu ciri fisik mereka yang berbeda, yaitu mereka tidak memiliki garis di bawah hidung, atau kalau kita sebut rectum mungkin bahasa ilmiahnya. Nah, itulah orang Limun. Lantas dari mana legenda orang Limun dan kerajaan Padang 12 ini muncul? Itu tidak lain tidak bukan karena menurut kata demi kata dari setiap generasi yang diwariskan kepada generasi-generasi lainnya. Ada sebuah cerita yang beredar cukup banyak dan cukup luas diketahui oleh masyarakat, di mana orang-orang Limun ini pernah menunjukkan eksistensinya kepada manusia biasa. Kala itu pernah sebuah kisah muncul di mana seseorang yang bertemu dengan nenek-nenek yang sedang berjalanan di sekitaran area Padang 12. Kemudian setelah ia melintas menggunakan motor, nenek-nenek ini membutuhkan tumpangan. Oleh si pengendara, kemudian nenek ini ditumpanginya lah. Dan ketika telah berhasil sampai ke tempat tujuan, nenek ini tidak memiliki apapun. Sehingga nenek ini memberikan sebuah kunyit. Tahu kan kunyit untuk masak? Sebuah kunyit kepada pengendara tersebut. Ya, karena niatnya memang membantu, pengendara ini menerima dengan senang hati. Dan setelah pergi, kunyit itu dibawa. Ternyata keesokan harinya, kunyit ini berubah menjadi emas. Wah, maksudnya ini emas ya, bukan emas-emas Lamongan, bukan emas-emas, tapi memang benar-benar emas. Nah, selain itu teman-teman, ada juga berita yang beredar tentang seorang bidan di Kabupaten Ketapang yang bernama Bidan Ratna, konon katanya. Jadi Bidan Ratna ini pernah didatangi oleh dua orang, suami istri, yang istrinya akan melahirkan. Kemudian setelah dilakukan ataupun dibantu proses persalinannya dan telah dirawat, suami istri itu kemudian memohon diri dan berpamitan dari tempatnya Bidan Ratna. Karena tidak memiliki biaya apapun, suami istri ini memberikan sekantong plastik yang bisa ditebak. Isinya juga kunyit. Setelah sekantong plastik itu diberikan, ya Bidan Ratna kan empati. Ya sudah, tidak apa-apa, kata Bidan Ratna. Dan setelah pergi, sama keesokan harinya sebungkus plastik kunyit itu konon katanya berubah menjadi emas juga. Hebat kan? Dan tidak cukup sampai di situ. Beredar juga beberapa informasi bahwa pernah ada seorang polisi yang kala itu singgah di sekitaran area 12 hanya untuk buang air. Kemudian ia menghilang saat buang air, ditunggu. Dan dalam cerita itu ia mengaku bahwa ia ketika tersadar memasuki dimensi yang berbeda.
dengan yang biasanya dilihat. Nama polisi itu kalau tidak salah Pak Tegar. Nah, dan Pak polisi ini entah bagaimana caranya dia bertemu dengan sama-sama manusia dari dimensi manusia, kemudian mereka bekerja sama sehingga akhirnya bisa melepaskan diri dari Padang 12 dan masuk kembali ke dunia manusia. Hebatnya dan anehnya di sini, Pak Tegar itu katanya hilang dalam jangka waktu setengah jam. Namun temannya ini ternyata sudah hilang dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, dari waktu masih kecil sampai sudah besar. Dan masih banyak lagi informasi tentang bagaimana orang-orang di dimensi manusia menikah dengan penduduk dari Padang 12 itu tadi. Dan yang paling overpower, super duper terdengar di mana-mana adalah kisah tentang konser Bang Haji Rhoma Irama. Nah, Bang Haji Rhoma Irama katanya pernah 2 kali datang ke Ketapang. Dan di kunjungannya yang kedua, Bang Haji Rhoma Irama konon katanya terheran-heran kemudian bertanya kepada panitia penyelenggara, "Loh kok Ketapang sudah berubah ya? Dulu waktu saya pertama kali datang ke Ketapang, Ketapang ini mewah. Gedung-gedungnya tinggi, masyarakatnya kaya. Pokoknya saya terkesima, di Kalimantan kok ada tempat yang sehebat ini. Tapi kok sekarang Ketapang berubah?" Mungkin maksudnya jauh lebih tertinggal daripada kedatangan ia pertama. Dan ya panitia menyeringitkan dahi. Memang Bang Haji datang kemana Bang Haji? Dan ya itu muncul asumsi jangan-jangan Bang Rhoma itu datangnya bukan ke Ketapang kota, tapi ke Padang 12. Nah, masih banyak lagi berita-berita lain. Salah satunya adalah di mana waktu itu manajer sales dari sebuah perusahaan otomotif ternama mendapatkan pesanan mobil-mobil mewah untuk dikirim ke wilayah Kalimantan. Setelah diurus surat menyurat, dikirim. Dan setelah dikirim ke Kalimantan, tepatnya Kabupaten Ketapang, ketika disurvei ternyata mobil itu satu pun tidak ada. Dan konon katanya itu adanya di wilayah Padang 12. Luar biasa kan berita-berita ini. Dan sekali lagi teman-teman, ini adalah urban legend, dimana belum tentu ini bisa kita validasi karena dari mulut ke mulut. Dan kita belum pernah mendengarkan langsung dari baik itu Bidan Ratna ataupun dari polisi yang bernama Pak Tegar atau bahkan dari abang-abang yang bertemu dengan nenek-nenek tadi. Jadi bagaimana nih caranya kita memastikan apakah keberadaan Padang 12 ini benar atau tidak? Nah, saya sudah melakukan sedikit investigasi dan observasi terhadap apakah ada kemungkinan orang-orang yang pernah mengalami secara langsung di era modern ini. Dan saya mendapatkan dari media sosial pastinya. Mari kita cek. Nah, teman-teman silakan lihat di layar ini. Saya menemukan ada seseorang yang komen di salah satu kanal YouTube dari seorang YouTuber besar perempuan yang membahas tentang Padang 12 dan kayaknya ini adalah orang Ketapang asli yang pernah merasakan bagaimana secara langsung berinteraksi dengan orang-orang di Padang 12. Nah, begini, coba lihat di sini. Namanya adalah Dewi Jesu, nickname-nya. Sekitaran 5 bulan yang lalu, berarti masih di tahun 2023. Sebagai orang Ketapang, Kalbar, saya mau berbagi pengalaman pribadi. Pernah saya sekeluarga pulang kampung ke Kendawangan, dan entah kenapa kendaraan kami sering mogok kalau sudah dekat daerah Padang 12. Jadi untuk mengatasinya, tiap mau mogok, kami harus melempar uang logam. Ya tidak tahu uang kertas ataupun uang logam. Dan setelah dilempar, kendaraan kembali menyala. Pernah juga dulu waktu saya masih kecil, dalam perjalanan itu saya melihat kakek yang sedang mengayuh sepeda dengan membawa hasil kebun. Seperti ubi. Tapi yang aneh adalah suatu hari yang sangat panas dan si kakek tidak berkeringat apalagi lelah. Jadi kakeknya ini tidak lelah dan tidak berkeringat. Kemudian saya bertanya pada bapak untuk memberikan kakek tumpangan. Bapak saya malah bilang, "Loh, saya tidak melihat apapun selain kita ini. Kamu mimpi kali," mungkin gitu. Hingga kini aku percaya kakek itu orang Padang 12. Nah, itu kesaksian dari Dewi Jesu yang sepertinya pernah mengalami secara langsung kegiatan ataupun interaksi dengan makhluk-makhluk astral yang ada di situ.
Kemudian saya juga mendapatkan satu nih yang pernah mengalami secara langsung. Nah, ini saya mendapatkannya di Facebook. Namanya adalah Bang Pascalis Pierre Fernando yang kejadiannya terjadi pada bulan Mei 2017. Begini, sampai sekarang masih merinding karena kejadian di Padang 12 kemarin malam pada tanggal 1 bulan 5 tahun 2017. Pasalnya saat perjalanan pulang dari Dusun Sukaria, Kecamatan Kendawangan dalam kegiatan baksos pengobatan gratis, sekitar jam setengah 10, mobil yang saya tumpangi terpisah dengan rombongan mobil yang lain saat itu tepat di daerah Padang 12. Tiba-tiba kami menjumpai mobil tepat di depan kami. Saat itu kami kira mobil itu rombongan teman-teman petugas RS. Soalnya dari jauh mobil itu selalu menuntun dan memberitahu jalan mana yang jelek dan mana yang bagus. Karena posisi jalan Padang 12 masih perbaikan. Terkadang mobil di depan kami itu sesekali berjalan pelan dan berhenti sambil menunggu mobil kami berjalan melewati jalan yang jelek. Tiba-tiba pas di akhir jalan batas Padang 12, mobil itu menepi dan berhenti. Saat mendekati mobil itu kami sadar, mobil itu bukan mobil rombongan teman rumah sakit. Karena kami sudah hafal mana-mana saja mobil rombongan RS. Pada saat kami melewati mobil itu, terlihat jelas ternyata mobil itu benar-benar kosong tanpa penumpang ataupun pengemudi. Kursi bagian tengah sampai belakang terlipat. Cuma bisa bikin kami satu mobil terdiam dan saya cuma bisa berdoa dalam hati. Terserah mau percaya atau tidak, tapi yang jelas ini pengalaman saya yang paling seram selama melewati Padang 12. Nah, itu sebuah pengalaman yang dijalani oleh Bang Pascalis Fernando. Dan kayaknya bukan hanya dia sendiri, tapi semobil itu sepertinya pernah merasakan kejadian tersebut. Nah, teman-teman, jadi ini adalah beberapa informasi yang kita dapatkan dari orang yang kayaknya pernah mengalami secara langsung kejadian ini. Dan nih, saya juga berhasil memvalidasi sebuah berita yang selama ini menyebar di mana-mana. Teman-teman lihat cuplikan oleh Bang Haji Roma Irama. Dan ini saya dapatkan dari podcast Bang Haji Roma Irama bersama Ustadz Abdul Somad kala itu. Mengenai masalah apakah benar kejadian di Padang 12 itu. Silakan lihat sendiri. Pernah suatu ketika di Kalimantan Bang Haji. Melewati dari satu kampung ke kampung ada dataran yang ilalang luas sekali. Terus yang driver yang itu ngomong, Ustaz Somad, Bang Haji pernah diundang ke sini nyanyi luar biasa konser. Setelah itu ternyata ini di alam jin katanya. Apa betul tuh Bang Haji? Saya nggak pernah itu, nggak ngalami itu. Berarti hoax ya? Hoax itu. Mungkin kalau orang tahu ini alam jin tiba Roma di situ, tapi setahu saya ya orang semua gitu. Nggak tahu itu jin rupa orang, saya nggak ngerti gitu. Nah, sudah lihat dan sudah mendengar kan. Jadi kesaksian dari Bang Haji Roma kayaknya selama itu, apalagi di Kalimantan, Bang Haji Roma manggungnya ya di depan manusia biasa lah. Tidak pernah beliau merasa manggung di depan makhluk astral ataupun makhluk-makhluk halus. Ya, mudah-mudahan berita ini dapat tersampaikan lah. Nah, dan teman-teman, jadi ini adalah sebuah hal ataupun salah satu cara kita untuk mengidentifikasi apakah hal-hal seperti ini ada ataupun tidak. Selalu ada cerita ataupun urban legend yang menyangkut tentang adanya sebuah kerajaan gaib di wilayah-wilayah tertentu. Bukan hanya di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Selatan dengan Padang 12 dan juga Saranjananya. Namun seperti di Palu itu ada juga urban legend tentang Wentira. Kemudian kalau di Sambas ada juga yang namanya kerajaan gaib Paloh. Kemudian kalau teman-teman main ke Jambi, di situ pun juga ada cerita atau informasi tentang kerajaan-kerajaan gaib tadi. Yang jelas ya tentu kerajaan-kerajaan gaib ini akan selalu menghiasi dunia perkehidupan manusia. Karena sekali lagi, orang Indonesia adalah orang-orang yang memang senang sekali mengulik hal-hal yang berbau mistis itu tadi. Lantas kalau kita kembali lagi ke Padang 12, apakah Padang 12 ini pernah tertulis
dan juga apakah pernah memiliki sejarah tertentu sehingga cerita ini begitu populer di kalangan masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Padang 12 ini terletak di wilayah antara Kabupaten Ketapang dan Kecamatan Kendawangan. Dan wilayah Padang 12 yang sebenarnya bukan yang saat ini sering kita temui di sekitaran jalan pesisir tersebut, namun jauh masuk ke area dalam lagi atau bersinggungan dengan salah satu sungai kecil yang ada di anak sungai Pesaguan bernama Sungai Tapah. Nah, kalau kita masuk ke area situ, teman-teman akan melihat bagaimana situasi Padang 12 yang sebenarnya. Selain itu, dalam catatan sejarah, salah seorang sejarawan Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang, Bang Agus Kurniawan, beliau pun pernah menuliskan bahwa baik itu dalam literasi sejarah Kerajaan Tanjung Pura ataupun sejarah Kerajaan Matan, tidak pernah memuat satu hal pun atau satu cerita pun tentang orang Limun atau orang Bunian Padang 12 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman buka cerita-cerita benua lama ataupun cerita Kerajaan Matan, Tanjung Pura, itu tidak pernah ada satupun cerita yang memuat tentang bahwa di Tanjung Pura di masa lalu ada kerajaan goib yang bernama Padang 12 atau pernah raja itu berkawan dengan eksistensi jin-jin yang ada di Padang 12. Nonsense, tidak pernah ada itu teman-teman. Padang 12 ini baru populer ketika penambahan Gusti Muhammad Saunan naik tahta. Dan itu terjadi di sekitaran tahun 1924 hingga 1943. Itu adalah masa di mana kolonial Belanda mulai berakhir eksistensinya dan kita sudah mulai masuk ke era pendudukan Jepang. Hal ini juga dibuktikan dengan munculnya sebuah kisah lagi mengenai bagaimana kala itu pendudukan Jepang ingin menguasai sebuah kampung yang dikatakan kampung tersebut masyarakatnya termasyur akan emasnya. Dan itu adalah sebuah kampung yang dikenal dengan nama Kampung 12 yang terdapat di antara Sungai Nanjung dan Kendawangan. Nah, jadi konon katanya di situ ada sebuah kampung dan kampung ke-12 ini masyarakatnya begitu banyak emas, kaya, sehingga Jepang ingin datang dan merampas emas tersebut. Jadi tersebutlah ada seorang yang sakti mandraguna, kemudian memberikan sebuah solusi. Bagaimana agar kampung kita hilangkan terlebih dahulu dari pandangan orang-orang Jepang. Setelah itu baru kita kembalikan. Benar saja, orang sakti itu kemudian menghilangkan kampung tersebut dan ketika Jepang datang, Jepang tidak menemukan kampung ke-12 yang katanya kaya itu. Setelah Jepang kembali, orang sakti tersebut bermaksud ingin mengembalikan kembali kampung tersebut. Namun, ternyata beliau tidak bisa lagi mengembalikan keadaan kampung tersebut. Dan jadilah kampung tersebut menghilang untuk selamanya, dikenal dengan nama Padang 12. Dan kalau kita kaitkan dengan cerita ini, ya berarti Padang 12 ini munculnya di zaman penjajahan Jepang 1939 sampai 1945. Nah, kemudian berdasarkan catatan Bang Agus Kurniawan juga mengenai Padang 12, itu disampaikan dulu Gusti Muhammad Saunan ini sering melakukan perjalanan melalui Padang 12. Dan itu diungkapkan oleh beberapa orang yang sering berladang di daerah sekitar Padang 12. Jadi dulu ada wilayah perladangan dan mereka membuat bagan. Bagan itu tempat peristirahatan. Ada bagan lari, kemudian ada yang namanya bagan kelapa, dan kemudian ada yang namanya bagan api. Nah, area tersebut terkenal sebagai area berladang. Apakah berladangnya itu berladang karet ataupun berladang tanaman dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Dan kemudian beliau sering menemukan di mana Gusti Muhammad Saunan sering melewati area tersebut. Dan tersebarlah sebuah asumsi bahwa Gusti Muhammad Saunan sepertinya jalan ke Padang 12 kemudian melakukan sesuatu hal yang kita tidak ketahui. Sehingga di situ muncul asumsi bahwa wah, kayaknya Padang 12 ini adalah tempat pertemuan antara manusia dan juga entitas lainnya. Entahlah, terserah. Kalau teman-teman ingin percaya hal seperti ini ya persilakan. Yang jelas memang dalam Al-Quran kita diberikan kemampuan ataupun diberikan sebuah kepercayaan untuk mengimani hal-hal yang gaib. Tapi ingat, gaib yang seperti apa?
Berdasarkan informasi yang saya dapati dalam surat Luqman ayat 34, hal-hal gaib yang harus kita percaya itu meliputi yang pertama adalah hari kiamat, turunnya hujan, kemudian apa yang ada di dalam rahim, kemudian apa yang akan terjadi esok ataupun di masa depan, dan yang terakhir adalah kematian. Lantas, apakah benar manusia itu bisa melihat jin ataupun syaitan? Mungkin teman-teman boleh tanyakan lagi ke Ustadz. Yang jelas saya percaya bahwa kalaupun manusia bisa melihat, mereka tidak akan melihat wujud aslinya. Karena yang mampu melihat wujud asli dari syaitan dan jin itu hanya golongan-golongan nabi. Kalaupun kita itu hanya melihat berdasarkan dengan asumsi yang disesuaikan dengan kebudayaan kita setempat. Makanya teman-teman, hantu yang ada di wilayah Indonesia dan di luar negeri itu selalu berbeda. Kenapa? Karena budaya kita yang mengarahkan sehingga jin-jin tersebut akan menyerupai yang kita takutkan. Yang jelas kembali lagi, jika teman-teman percaya tentang urban legend Padang 12 ini, silakan. Namun jika teman-teman tidak percaya pun silakan. Yang jelas, hal-hal gaib perlu kita percayai. Namun hal-hal gaib yang seperti apa perlu kita seleksi.